Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat sedaya alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Meskipun ganti jadwal tetap semangat nggih. Tetap semangat nggih. Tapi hari ini saja insyaallah. Tapi kalaupun seterusnya enggak apa nggih. Nanti kita pikirkan lagi. Kebetulan malam hari ini saya ada jadwal di PRM Taman Tirto Utara ini, karena ada kegiatan yang sudah lama sebenarnya direncanakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita beribadah di dalam mencari ilmu insya Allah. Sebagaimana biasa Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan tentang rasa syukur kita bahwa kita diberi nikmat oleh Allah itu bukan dibiarkan begitu saja, tetapi pasti akan ditanyakan tentang peruntukannya. Kesehatan kita hari ini pasti ditanya untuk apa, umur kita hari ini pasti ditanya untuk apa. Maka pastikan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita benar-benar efektif kita gunakan kagem beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 56 dihafalin. Nek perlu ditulis yang besar di rumah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sehingga seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada panjenengan, semua bentuknya kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, punya istri, punya anak, punya rumah, semuanya adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah dengannya. Maka sekali lagi, jangan lewat waktu kecuali kita benar-benar dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Jadi kita harus selalu mengukur apakah yang saya ucapkan, apakah yang saya lihat, atau semuanya, apakah bagian yang Allah cinta dan ridho tidak. Kalau kita sudah bertanya, baru lakukan. Jangan tindak ke sebuah tempat, ini kalau saya ke sana Allah cinta dan ridho enggak nih? Saya ngomong sama orang, kalau saya omongannya begini, cinta enggak Allah sama saya nih kira-kira? Supaya kalau kita meninggal dalam kondisi itu, kita meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah. Itulah ciri-ciri husnul khotimah. Orang yang meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Itulah doa kita setiap waktu. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar meninggal dalam kondisi meninggal yang baik. Di antaranya itu dalam kondisi taat kepada Allah, dengan meninggal. Hari ini kita bisa melihat di orang meninggal dalam kondisi sujud. Ada nggak? Ada. Lagi sujud meninggal ada? Ada. Lagi baca Quran, qori berdiri meninggal ada? Barusan kemarin di Malaysia. Gini bagi di Jawa Timur kemarin ibu-ibu yang dibaca ayat tentang tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. Meninggal. Bayangin kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dalam bentuk lain. Bayangin apa amalan beliau-beliau itu, coba bisa begitu. Kebiasaan untuk membuat diri kita selalu dalam kondisi beribadah kepada Allah, itu yang membuat kita dapat seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Maka bersyukur jenengan masih didudukan seperti ini. Enggak setiap orang dapat taufik duduk seperti ini. Ada yang sibuk, ada yang sakit, ada yang malas, ada yang sombong bahkan, naudzubillah. Ngapain saya duduk-duduk seperti itu? Ada yang seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jenengan termasuk yang didudukan seperti ini, Masya Allah. Semoga Allah rahmati panjenengan semua, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu cara mendekatkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama maksudnya, maka sesungguhnya dia semakin dekat dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan duduk seperti ini nggak main-main Bapak Ibu semuanya. Jenengan sedang didekatkan, dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Bapak Ibu semuanya, kita mengambil judul berbahagia menyambut Ramadan. Insya Allah nanti tanggal 25 kalau nggak salah juga akan ada semisal dari Dr. Kalkis. Tapi saya menyampaikan ini saya kira dari sudut yang berbeda. Karena memang kita di bulan Sya'ban. Bapak Ibu semuanya jangan perlu tahu, para ulama menyebut bulan Rajab kemarin yang sudah lewat
disebut sebagai bulan menanam. Menanam. Bulan Sya'ban sekarang ini adalah bulan menyiram, Bapak Ibu. Bulan Ramadan adalah bulan panen, Bapak Ibu semuanya. Apa maksudnya? Kalau panjenengan ingin satu hari tamat 1 juz, bisa nggak? Bisa nggak? Berarti 1 bulan 30 juz. Kita bukan Imam Syafi'i yang sehari tamat Quran 2 kali, Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan. Kita bukan Imam Syafi'i. Iya, target lah tamat pisan. Sakit badan. Berarti sedinten sejuz. Sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar. 1 juz itu plus minus 20 halaman. Untuk panen bulan Ramadan jenengan bisa sejuz. Kemarin Rajab sudah mulai latihan jenengan. Bulan Sya'ban disiram, dibiasakan, sehingga nika datang bulan Ramadan mboten kaget. Koyo-koyo to wong nek seneng bulu tangkis niku lho, jenengan tiang mboten profesional lawan wong sing profesional lak jenengan pegel kabeh awake. Sebab mboten biasa. Ngene apa nggih? Maka untuk panen di bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban sudah dimulai. Nek jenengan pengin angsal saged sedekah kathah bulan Ramadan, mulai di Rajab, di Sya'ban dibiasakan, nanti Ramadan kalau takdirkan jenengan bisa sedekah banyak. Jenengan mungkin masa sih Ustaz? Iya, seperti itu rumusnya. Jadi jenengan belum biasa di bulan Rajab dan Sya'ban, nanti bulan Ramadan keteteran. Nih. Bar maghrib bar moco angko sisan isalah. Bari sar mas engko sisan menjelang subuh ora situ nanti nggih. Mas sekali lagi ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, meskipun ini dhaif tapi boleh diamalkan nggih. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Apa? Sampaikan kami di bulan Ramadan. Bahkan para sahabat berdoa Allahumma balighna Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. Jangan perlu tahu. Para sahabat itu berdoa Allahumma balighna Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. Baiklah, kita sudah agak terlambat. Sya'ban ini jenengan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan. Atau pakai redaksi doa yang lain. Ini diapalin nanti di rumah nggih. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Saya nggak akan bahas doa itu. Doa itu doa dahsyat tapi pembahasannya panjang. Nggih. Yang penting jenengan sudah saya kasih clue-nya, nanti lihat videonya di rumah, dilihat di internet doa yang dimaksud oleh Ustaz yang mana, jenengan tulis, jangan apalin tuh. Karena doa yang sangat urgent, sangat penting supaya jenengan disampaikan di bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya, berbahagia menyambut Ramadan. Memang hati orang yang imannya betul, Bapak Ibu semuanya, imannya lurus, bagus, yakin, pasti dia akan bahagia jikalau dengar kata Ramadan. Jadi kalau jenengan krungu Ramadan kok urung seneng, masalah. Bayangkan ibu-ibu, hari ini jenengan butuh barang, kemudian tiba-tiba ada promo di mall mana misalnya, sok tanggal sakmene pokoknya barang kuwi sing biasanya regane sak yutuk saiki 1.000 regane. Jenengan nanti itu wah tak incer saya sok tak mangkat pokoknya. Bayangkan, mung barang dunia mawon yang dipromo jenengan pun senenge pol. Gini apa nggih? Karena butuh. Mungkin putrane jenengan butuh buku, bukunya regane 500.000. Jebul sok tanggal sakmene regane mung 1.000. Oh, jenengan seneng. Bulan Ramadan itu bulan promo dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan, semuanya dikondisikan mudah, pahala berlipat-lipat. Bayangin Bapak Ibu. Maka doanya Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan. Doa ini mungkin
Mungkin orang yang kemarin meninggal di tol Ciawi pun mungkin berdoa seperti itu, mungkin, tapi nggak dikabul oleh Allah. Berapa orang yang meninggal kemarin sekali? 10 atau 11 orang, subhanallah. Sudah di bulan Sya'ban, dekat di bibir Ramadan. Kalau Allah takdirkan belum sampai, enggak sampai Bapak Ibu. Makanya jadi yang hadir hari ini, yakinkah sampai di bulan Ramadan? Kita hanya bisa minta Allahumma balighna Ramadan, Bapak Ibu semuanya. Minta betul dengan sangat, ya Allah. Kalau pengen lebih makbul doanya, didahului. Allahumma inni as'aluk bi ana lakal ham la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, baru Allahumma balighna Ramadan. Bapak Ibu semuanya, kata Rasulullah, siapapun yang berdoa dengan doa yang didahului dengan doa itu, maka apapun yang dia minta dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita belajar Bapak Ibu semuanya. Dengan itu maka kita yakin betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin sampai di bulan Ramadan, andai kita orang beriman, kita orang yang betul-betul beriman, menanti betul Ramadan, karena bulan promo. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas surganya saja sangat berbahagia menyambut Ramadan. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Tolhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat utama yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tidak ikut perang Badar, karena waktu itu sedang diutus oleh Rasulullah untuk urusan lain yang sama, sehingga ghanimahnya perang Badar dia tetap dapat walaupun tidak ikut perang Badar. Dia yang menangkis ketika panah hendak ketemu Rasulullah, tangan yang dipakai untuk menangkis. Tolhah bin Ubaidillah. Sampai dikatakan man sarahu ayanduru ila sayyidi yamshi alal wajhi al, maka barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi, lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Suatu malam Tolhah bin Ubaidillah bermimpi, mimpi sahabat, jangan sama dengan mimpi kita nih Bapak Ibu. Mimpi sahabat itu diverifikasi sama Rasulullah. Mimpi ketemu dua orang sahabat yang sudah meninggal. Dua orang sahabat ini orang dari suku Bali, dua orang utama dari suku Bali, masuk Islamnya bareng-bareng, ibadahnya mirip-mirip, sama-sama suka sedekah, sama-sama suka ibadah, sama-sama suka jihad fisabilillah. Satu waktu dua-duanya berangkat jihad fisabilillah, yang satu meninggal, satu pulang. Yang satu meninggal, berarti apa? Syahid. Yang satu pulang dengan kemenangan gemilang. 1 tahun berselang, meninggal dunia nih yang pulang. 1 tahun berselang, di atas tempat tidurnya meninggalnya, Tolhah bin Ubaidillah mimpi di depan pintu sorga. Kemudian ada panggilan dari dalam sorga memanggil orang yang belakangan meninggal untuk masuk sorga duluan. Masya Allah ya. Orang yang jihad fisabilillah kok malah belakangan. Di dalam mimpi itu diterangkan, engkau belum waktunya sekarang, maka kembalilah. Makanya ini mimpi, jadinya dia bangun lagi. Seandainya sudah waktunya, dia bablas dalam tidur itu. Maka kemudian hal ini diceritakan ke sahabatnya, kok iso ya? Kok iso ya wong mati nendur tempat tidur, kok iso ngalah-ngalahke wong sing mati sedang jihad fisabilillah. Maka hal ini pun sampai kepada Rasulullah SAW. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang kok iso ya Rasulullah, kok bisa ada orang yang matinya biasa kok malah lebih disip lebu surga timbang yang jihad fisabilillah. Maka Rasul menyebutkan, apa yang kalian herankan dengan hal itu? Bukankah orang yang satu hidup 1 tahun lebih lama? Naam ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Bukankah orang yang meninggal belakangan ketemu 1 Ramadan lebih banyak dibandingkan orang yang pertama? Naam ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Bukankah di sepanjang 1 tahun itu dia sholat, dia sujud, dia zikir, dan dia di bulan Ramadan dia berpuasa, dia bersedekah? Naam ya Rasulullah.
Maka kata Rasulullah, sesungguhnya fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ard. Kata Rasulullah, sesungguhnya jarak aman antara kedua orang itu seperti bumi dan langit. Seperti bumi dan langit, goro-goro napa? Goro-goro ketemu Ramadan pisan lebih oke. Goro-goro di dalam Ramadan itu dia beribadah kepada Allah. Dia berpuasa, Masya Allah. Masya Allah. Makanya orang-orang beriman itu rebutan pengen sampai di bulan Ramadan. Walaupun faktanya wonten enten sing bulan Sa'ban wis kari telung dino meh Ramadan mati. Enten mboten? Banyak kejadian Bapak Ibu semuanya. Pun kantun nyenjang Ramadan kok yo meninggal. Atau di antara manfaat doa yang saya bacakan tadi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka, agar kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi selamat, dalam kondisi sehat, dalam kondisi bisa melaksanakan seluruh ibadah. Makanya dengan doa yang tadi itu penting itu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni, tentrem. Yumni itu tentrem, bukan kata masalah. Liyumni wal iman, dengan iman yang baik, wassalamati, dalam kondisi selamat, wal islam, agar kita tahu fikih puasa yang baik sehingga semuanya terlaksana. Rabbi wa rabbuka Allah. Kata Allah, kata Rasulullah memastikan, Rob Europe sampean podo. Maksudnya apa? Rob yang saya sembah dengan Rob yang kalian sembah sampai yaumil akhir sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Allah bisa menjadikan laut terbelah, hari ini pun iya, jangan perlu tahu. Kalau dulu Allah bisa menolong Yunus alaihissalam yang sebegitu berat petengnya luar biasa digambarkan oleh para ulama dulu, itu 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya lambung ikan. Wis lagi susah, anak ciloko, rangge duit, tabrakan macam-macam. Sekali waktu, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Ini cerita saya sendiri Bapak Ibu semuanya. Sabtu kemarin anak saya tabrakan. Amar itu yang imam di sini. Hari Sabtu itu tabrakan. Qadarullah, Amar alhamdulillah selamat. Saya sampai bilang mengatakan ke Amar, jarak antara kamu dengan alam kubur tinggal beberapa saja. Andai kamu jatuh nyelarat, ditambali mobil, selesai sudah pindah alam. Subhanallah. Yang salah siapa? Yang salah saya, orang tuanya mungkin kurang zikir, kurang berdoa untuk anak saya. Saya koreksi diri. Ada orang mbak-mbak naik motor, ada jeglongan, dia tiba-tiba belok kiri. Mbak-mbak, ibu-ibu ingat-ingat, ibu-ibu kadang-kadang di tingkalan belok kiri. Jeglongan itu nek jenengan teng margi nggak boleh langsung kiri atau kanan. Ya tetap harus ditabrak nindian. Kalau jenengan ke kiri atau kanan, jenengan mengambil hak orang lain, zalim jenengan. Jadi kalau diukur secara syariat ini kezaliman ini. Jenengan lewat gara-gara menghindari jeglongan ke kiri, ya kalau di belakang jenengan gak ada motor. Kebetulan anak saya di belakangnya nabrak, subhanallah. Dua-duanya masuk rumah sakit. Yang putri barusan tadi keluar. Saya barusan selesai urusan tadi. Dibantu Pak Tovan, dibantu Pak Alim, Masya Allah. Beliau yang mendampingi saya sejak Sabtu, makanya sekarang pun mendampingi, Masya Allah. Pahala besar, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu ditelepon, Pak, Mas Amar kecelakaan. Apa kalimat kita pertama? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya lillahi, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan kembalikan. Baru Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibah ini pahala buat kami. Itu Bapak Ibu semuanya. Bisa terjadi dengan siapa saja. Sudah di bulan Sa'ban, untung saya bilang ke Amar, untung bukan di tanggal 30 Sa'ban, Mar. Kamu punya jadwal imam di mana-mana. Andai iya,
caranya piye? Sekarang belum bisa jalan masih berbaring karena kakinya bengkak besar, ininya luka, ininya luka. Kata dia, ya koyo digergaji rasanya ya, subhanallah sakitnya. Tapi dia tahan anaknya, alhamdulillah. Saya bilang Quran surah An-Nisa menyebut siksa manusia memang kalau di akhirat di kulitnya, kulitnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita ingin, betul-betul ingin sampai di bulan Ramadan, maka bahagiakan hati. Jadi kan menyebut itu dengan bahagia beneran dan ingin Bapak Ibu semuanya. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita sampai betul di bulan Ramadan. Sami pengen bulan Ramadan buatan Bapak Ibu, pengen ya, didengar oleh Allah. Semoga Allah kabulkan. Semoga Allah kabulkan Bapak Ibu semuanya, termasuk saya bisa berjumpa dengan menyenangkan lagi di bulan Ramadan. Sebab apa? Selisih 1 tahun, selisih 1 kali di bulan Ramadan, artinya apa? Jenengan berpotensi berselisih umur 83 tahun dibandingkan orang yang mati duluan. Sebab di bulan Ramadan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini hadis panjang. Di ujung hadis dikatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada 1 malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan alias 83 tahun 4 bulan. Artinya orang yang meninggal sekarang dengan yang meninggal dengan orang yang dibandingkan orang yang 1 kali lebih banyak, nek dihitung umur koyo itu selisih 83 tahun. Syaratnya sebagaimana Rasul sebutkan, syaratnya di malam itu jenengan ibadah. Setiap orang baik maupun jelek tetap lewat malam qadar. Bedane gek ngorok apa gek maca Quran, gek sedekah apa gek dolan. Paham Bapak Ibu? Maksud mendapatkan malam qadar sehingga seolah-olah umurnya 83 tahun dalam kebaikan adalah ketika malam itu ditakdir jenengan sedang ibadah. Maka akhir hadis mengatakan, man hurima khairaha qad hurim, kata Rasulullah. Siapapun yang sampai di bulan Ramadan kok pada malam itu terhalang dari khairaha, dari kebaikan, maka kata Rasulullah, itu loh wong sing paling terhalang. Bapak Ibu semuanya, maka latihan dari sekarang jenengan biasakan maca Quran di malam hari sekarang mulainya. Biasakan jenengan sedekah walaupun mungkin hanya 5.000 setiap malam, masukin kemana terserah jenengan. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya jenengan punya kebiasaan, misalnya jenengan termasuk wong rada sugih, pendak wengi di bulan Ramadan jenengan sedekah atau infak 500.000. Ini wong sugih, rada sugih. Berarti dengan aku nabung 15 juta nggo bulan Ramadan, pendak wengi aku tak infak 500.000. Berarti pasti ada salah satu yang 500.000 ternilai koyoto 500.000 pendak wengi setiap malam selama 83 tahun. Sebab pasti salah satunya jenengan sedekah di malam qadar. Paham Bapak Ibu? Orang 500 ustad 1.000, orang 1.000 ustad 10.000, orang 10.000 ustad 5.000, orang 5.000 ustad terserah ada piro. Yang pasti setiap malam jenengan lakukan ibadah sehingga jenengan pasti salah satunya mendapatkan malam qadar dalam kondisi sedekah. Ingat Bapak Ibu semuanya, di antara yang paling disesali oleh orang yang mau meninggal apa? Pengen sedekah Bapak Ibu semuanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadahumul maut fayaqula rabbi laula akhirtani ila jalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ya Allah, tahan sebentar ya Allah, jangan mati sekarang ya Allah, agar saya bisa sedekah wa aku minas solihin, dan saya termasuk orang-orang yang soleh.
Orang soleh disebut dalam Quran An-Nisa yang 69, termasuk penduduk sorga Bapak Ibu semuanya. Makanya Bapak Ibu semuanya, latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang. Izin minum dulu. Bismillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang pertama jenengan berbekal dengan bahagia. Ada kitab Ramadan Karim, Fikih Praktis Ramadan. Ini yang bikin mudirnya Harun Asyafi'i Putri. Anak-anak saya belum di sana. Ustadz Ibnu Sutopo menulis buku, bukunya praktis, ini bisa dipelajari dari awal sampai akhir praktis Ramadan itu ada semua di sini. Nah, di sini disebutkan diantaranya adalah menyambut kebahagiaan, menyambut Ramadan dengan kebahagiaan. Hadisnya barusan saya bacakan, tidak saya lengkapi. Prinsipnya bahwa Nabi Muhammad sangat bahagia, yang di akhirnya dikatakan barang siapa yang terhalang dari malam itu untuk berbuat baik, maka sesungguhnya dia betul-betul tenang. Yang kedua, yang pertama, bekal apa yang jenengan harus bekalkan untuk bulan Ramadan? Satu, bekal ilmu Bapak Ibu. Jadi jenengan mulai sekarang sudah mulai buka seluruh aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu apa saja yang pelajari, jangan lewat. Jangan lewat. Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladziina la ya'lamun waladina la ya'lamun. Apakah kalian pikir sama antara orang yang ngerti dengan orang yang ngerti? Berbeda Bapak Ibu semuanya. Berbeda Bapak Ibu. Wong duwe ilmu kali mboten niku berbeda. Podo-podo salat berbeda Bapak Ibu. Berbeda. Jenengan kalau punya ilmu dan sudah pelajari, saya bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa mingsek nangis. Apalagi ini kena musibah. Makanya dikatakan bekal ilmu. Ramadan tun jenengan datang bekali ilmu. Sampun ngantos jenengan masuk Ramadan tanpa ilmu, nanti lewat semua. Makanya dikatakan ruba soimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atas, kata Rasulullah. Ruba niku kathah Bapak Ibu. Ruba niku bahasa Arab artinya apa? Arab akeh wong sing dia puasa tapi nggak dapat apa dari puasanya, ila ju'wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Malamnya dikatakan apa? Ruba qaimin laisa lahu min qiyami ila, kecuali ngantuk dan capek. Banyak orang yang berdiri sholat malam nggak dapat apa-apa dari sholat malam ini kecuali capek. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena nggak dibekali ilmu. Contoh, orang lagi puasa kok ngegibah, hilang pahalane. Makanya ada kan ju'uwal atos, mungetuk ju'uwal atos, lapar dan dahaga tok buat orang salah pahala. Sebab dia melaksanakan puasa tanpa ilmu. Di kitab ini disebutkan semua ilmunya, dari semua hukumnya, tapi ini pelajarannya banyak. Saya hanya ngasih keluhnya saja ke jenengan supaya jenengan belajar. Kemudian Quran surah Al-Mujadilah 11, janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita, Bapak Ibu semuanya. Maka duduk panjang seperti itu nggak main-main, luar biasa. Sekali lagi, nggak setiap orang diberi taufik mau duduk seperti ini, nggak selalu Bapak Ibu semuanya. Ada yang duduk sebentar sudah capek, ada yang sakit, ada yang naudzubillah dengan sombongnya dia mengatakan, ngapain saya ikut ngaji, ngapain saya ikut ngaji, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, menjaga fisik. Ini yang saya katakan ke kamar, untung saiki mar. Menjaga fisik, kenapa? Ini perlombaan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah 148 tentang fastabiqul khairat, tentang perlombaan. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya bulan Ramadan itu bulan perlombaan. Yang namanya perlombaan itu butuh persiapan. Butuh persiapan. Khususnya fisik. Karena nanti di bulan Ramadan banyak menuntut aktivitas fisik. Puasa fisik, sholat malam fisik. Makanya siapkan fisik sesehat mungkin. Karena sekali lagi bulan ini bulan perlombaan. Quran surah Al-Hadid ayat 21.
Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu itu ya berlomba-lomba. Atau dalam ayat lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi ini masa perlombaan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya menjaga hati. Menjaga hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ramadan itu di samping fisik, untuk optimal pahalanya hati dijaga. Hati dijaga. Dan ibadah hati itu lebih dari 10 jenisnya. Ada rasa takut, ada tawakal, ada harap, roja itu harap. Itu dengan jaga betul hatinya. Disebutkan bahwa ingatlah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jikalau dia baik maka baik seluruhnya. Nek elek-elek kabeh. Ala wahyal qalbi, dan itu adalah jantung. Bapak Ibu semuanya. Maka menjaga hati atau menjaga jantung ini sungguh-sungguh bagian yang penting di dalam agama Islam, supaya jenengan mendapatkan kualitas ibadah puasa yang baik. Nanti insya Allah di bulan Ramadan saya berapa kali di sini Mas ya? 1 kali Mas ini. Hanya 1 kali saya di sini bulan Ramadan. Ya, insya Allah Ustadz lain banyak menerangkan tentang ini, insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan dari sekarang, menyiapkan dana sedekah dari sekarang nih. Ingat, bulan Ramadan nek jenengan ngani keliwat sedekah, sok neng akhirat nyeselet pol-polan. Beneran Bapak Ibu. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya an Ibni Abbasin qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang ajwadan nas, orang yang pokoknya semangat banget di dalam kebaikan. Dan ketika Ramadan datang, kata Ibnu Abbas, lebih Rasulullah itu lebih baik lagi. Jadi nek biasa nemu sedekah 5.000 nek Ramadan 50.000. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Maka di dalam kitab ini disebutkan ini bekal, 4 bekal. 1 bekal ilmu, 2 bekal fisik, 3 bekal hati, yang keempat bekal sedekah. Makanya ada orang di kampung saya tuh ada kebiasaan pokoknya nabung go bulan Ramadan. Mbok menawa aku mati saat durung Ramadan, mudah-mudahan sudah ternilai sedekah Ramadan. Itu begitu Bapak Ibu. Termasuk keluarga mertua saya itu ada pos di dalam rumahnya yang khusus nabung untuk Ramadan. Itu ada. Ada. Sok iki Ramadan tak tokke. Yang biasa tetap biasa, terus jalan, tapi yang khusus Ramadan ada posnya. Masya Allah ya. Yang seperti ini berbekal. Mudah-mudahan dengan itu kita benar-benar di bulan Ramadan dalam kondisi yang betul-betul optimal. Jam berapa sekarang Mas? Ada jam berapa? 19. Lewat 19. Masih ada waktu. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, tolong yang 4 ini diingat-ingat, jangan sampai lewat bulan Ramadan, termasuk orang yang sungguh merugi. Adroka Ramadan, didatangkan Ramadan padanya falam yukfarlah, tapi dia keluar Ramadan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang berlatih. Bulan Sa'ban tersisa beberapa waktu, jangan latihan latihan mau Quran rapih, latihan sedekah rapih, keluar. Gak akan berkurang dana karena sedekah. Rasulullah yang menyebut tidak mungkin orang hartanya berkurang karena sedekah, yang ada bertambah. Maka kegiatan seperti ini didukung Bapak Ibu semuanya. Ada TPA, ada kegiatan seperti ini, dengan termasuk mendukung seperti jariah. Sempatkan, meskipun mungkin 5.000 mampu, 5.000 nggak masalah. 5.000 nih mau oke kan ya jadi oke. Gini Bang, yang kaya tentu saja dengan kekayaannya silahkan, Masya Allah. Tapi yang nggak kaya ya sudah sekemampuan, yang penting ada bentuknya. Nah mungkin itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kebetulan saya agak juga irit energi, nanti habis ini saya tanggal jam 8 di PRM di Taman Tirta Utara.
Itu forecam untuk 18 masjid, live streaming Mas insya Allah nanti juga. Mudah-mudahan berguna untuk seluruhnya. Dan untuk malam hari ini kita maju sedikit seperti ini, mudah-mudahan tetap barokah. Dan sekali lagi, kita mungkin masih sekali lagi nih Mas sebelum bulan Ramadan. Nanti saya sampaikan ke ilmu tentang Ramadan, tentang bab-babnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Demikian sampai malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.